Adik-adik, oh adik-adik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ketemu Kak Evan lagi di sini di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Di video kali ini, Kak Evan akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir tahun. Untuk kamu yang kelas 5, tema 9, materi IPS. Buat adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, langsung saja bisa klik linknya di bawah ini ya. Ada materi Bahasa Indonesia dan materi PPKN. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Yuk, kita belajar di sini. Langsung saja, ini dia pembahasan soalnya. Nomor 1 dan 2, materi IPS. Nomor 1, Indonesia memiliki letak geografis yang terletak di antara dua benua, yaitu A. Benua Asia dan Eropa, B. Benua Asia dan Australia, C. Benua Asia dan Afrika, D. Benua Australia dan Eropa. Adik-adik, diingat ya, untuk Indonesia, letak geografisnya adalah di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 2, letak geografis adalah Untuk pengertian dari letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan pada permukaan bumi. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Dan untuk pilihan A, letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Ini adalah pengertian dari letak astronomis. Diingat ya adik-adik. Berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, garis khayal pada peta yang sejajar dengan khatulistiwa disebut A. Garis lintang, B. Garis bujur, C. Garis ekuator, D. Garis khatulistiwa. Diingat untuk garis khayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa itu dinamakan garis lintang. Ada di pilihan A. Untuk nomor 4, pemisah antara daratan dengan lautan disebut pantai. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, di bawah ini yang merupakan kenampakan alam daratan adalah Adik-adik, di sini yang menjadi pertanyaan adalah kenampakan alam daratan, berarti yang berupa daratan. Untuk pilihan A, dataran rendah, gunung, dan tanjung, ini pilihan yang benar. Jawabannya ada di A. Kemudian nomor 6, para penduduk di daerah pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan banyak penduduk daerah pegunungan yang bekerja menanam sayur-sayuran. Hal ini menandakan bahwa A. Masyarakat bisa bekerja apapun sesuai keinginannya. B. Pekerjaan penduduk tergantung dengan cuaca. C. Kenampakan alam akan mempengaruhi mata pencarian manusia. D. Penduduk melakukan adaptasi terhadap budaya setempat. Di sini, jika daerah pesisir, maka masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Begitu juga ketika daerah pegunungan,
maka masyarakatnya akan bekerja sebagai penanam sayur-sayuran. Berarti hal ini menunjukkan bahwa kenampakan alam akan mempengaruhi suatu mata pencaharian manusia. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 7 dan 8. Pak Budi membeli barang-barang dari sebuah pabrik. Ia lalu menjualnya kembali di tokonya yang berada di desa. Usaha Pak Budi tersebut merupakan jenis usaha titik-titik-titik. A. Industri, B. Perdagangan, C. Kolektor, D. Distributor. Untuk usaha Pak Budi, ini merupakan jenis usaha perdagangan. Ada di pilihan B. Kemudian nomor 8, perhatikan jenis pekerjaan di bawah ini. Pertanyaannya, jenis pekerjaan di atas yang termasuk usaha di bidang jasa adalah titik-titik-titik. Kita lihat dulu untuk jenis usahanya. Nomor 1, usaha perdagangan. Ini berarti bukan usaha jasa ya. Berarti ini salah. Kemudian nomor 2, peternakan sapi. Ini juga bukan jenis usaha di bidang jasa. Berarti salah. Pertanian juga bukan usaha di bidang jasa, berarti salah. Kemudian nomor 4, dokter. Ini adalah bidang jasa, berarti betul. Kemudian industri kecil, ini bukan usaha di bidang jasa, berarti salah. Kemudian guru, ini adalah usaha di bidang jasa, berarti betul. Untuk jawabannya nomor 8 ada di 4 dan 6. Pilihannya D. Berikutnya nomor 9 dan nomor 10. Badan usaha yang modalnya milik beberapa orang dan di dalamnya terdapat 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif adalah titik-titik-titik. A. CV, B. PT, C. Firma, D. Koperasi. Untuk badan usaha yang mempunyai anggota aktif dan anggota pasif adalah CV, atau ini nama lainnya adalah persekutuan komanditer. Jawabannya ada di pilihan A. Kemudian nomor 10, Novi sedang makan siang. Kegiatan yang dilakukan Novi termasuk dalam kegiatan titik-titik-titik. Di sini Novi makan siang, berarti menghabiskan makanannya. Nah, kegiatan menghabiskan itu pengertian dari konsumsi. Jadi ada di pilihan C. Berikutnya adalah soal berbentuk uraian singkat. Nomor 1, garis hayal yang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan, dinamakan garis titik-titik-titik. Adik-adik diingat ya, untuk garis hayal yang membagi bumi menjadi 2, bagian utara dan bagian selatan, dinamakan garis khatulistiwa. Kemudian untuk nomor 2, letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta disebut letak astronomis. Selanjutnya nomor 3. Petani merupakan contoh mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah. Kemudian untuk nomor 4, kulit sapi merupakan contoh hasil usaha di bidang peternakan. Berikutnya nomor 5, badan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat ya, untuk badan usaha yang modalnya berupa saham, ini adalah perseroan terbatas.
atau nama lainnya adalah PT. Selanjutnya adalah soal berbentuk uraian. Nomor 1, jelaskan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Ini dia jawabannya. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nomor 2, sebutkan contoh kenampakan alam di Indonesia berupa wilayah daratan dan perairan. Kak Evan sebutkan terlebih dahulu untuk kenampakan alam wilayah daratan. Ini dia. Yang pertama adalah pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Sedangkan kenampakan alam perairan yaitu sungai, danau, laut, dan selat. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, sebutkan 5 bentuk kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang pertama adalah perdagangan, kemudian pertanian, perkebunan, pertambangan, dan koperasi sekolah. Untuk nomor 4, sebutkan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PT atau perseroan terbatas, kemudian firma, kemudian CV atau persekutuan komanditer, dan koperasi. Nomor 5, berikan 3 contoh kegiatan produksi. Sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan ini, memberikan 3 contoh kegiatan produksi, Kak Evan akan menjelaskan apa itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menambah suatu nilai barang atau kegiatan membuat sesuatu barang. Contoh dari kegiatan produksi adalah membuat tempe, membuat kursi dan meja, membuat kecap.